Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Kita akan menjelaskan tentang persamaan diferensial yang tidak eksak agar bisa diselesaikan untuk menuju persamaan eksak. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang kemarin yang penjelasan di video sebelumnya ya. Di sini bisa dilihat ya, ada integral 0 hingga x bahwa cos y itu diintegralkan terhadap x. Jadi yang sebelumnya saya jawab adalah sin y ya, itu salah. Seharusnya karena di sini cos y itu kan variabelnya y, tidak memiliki variabel x. Maka ketika kita integralkan cos y terhadap x di sini ya, maka itu menjadi x cos y. Nah, sedangkan batasnya adalah yang x0 sama dengan 0 hingga x. Maka variabel yang x-nya saja yang kita masukkan. Jadi x diganti oleh x dan x diganti oleh 0 sehingga di sini ya. Sehingga hasilnya nanti x cos y. Ini perbaikan untuk video yang kemarin ya. Nanti saya tambahkan di deskripsi sama deskripsi yang video sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi untuk persamaan diferensial yang tidak eksak. Faktor integrasi. Sebenarnya faktor integrasi itu tujuannya adalah agar persamaan yang tidak eksak bisa menjadi eksak. Jadi saya tulis dulu ya. Jadi persamaan diferensial tidak eksak menjadi eksak. Nah, lewat itulah. Nah, dari yang ini belum kepada poinnya, jadi saya turun ke bawah dulu ya. Turun ke bawah dulu ya. Yang lebih kepada contoh soal 2.71 sini ya. Tunjukkan bahwa persamaan, bentar ya, agak gede dikit ya. Tunjukkan bahwa persamaan diferensial x pangkat x min sin y dx ditambah cos y dy sama dengan 0. Nah, sini kita tuliskan ya. Ini sebenarnya kamu diminta tunjukkan bahwa persamaan diferensial di bawah ini adalah bukan persamaan diferensial eksak. Lalu kemudian tentukan faktor integrasinya. Serta selesaikan ketika kita mendapatkan faktor integrasinya untuk menjadi persamaan diferensial yang eksak ya. Nah, kita tulis dulu soal yang diberikan di sini. Ini sebenarnya contoh soal ya, tapi langkah penyelesaiannya tidak tertera di sini. Setelah ditulis ini y kuadrat plus y dx min x dx sama dengan 0. Tentu dikatakan eksak itu dia punya pangkat yang sama dengan label yang sama, misalnya x kuadrat, ya sebelahnya juga x kuadrat ya. Karena kita lihat dari persamaan yang diberikan, itu sebenarnya pangkat tertinggi adalah kuadrat. Kuadrat di sini yang tertinggi adalah y. Jadi kita cek pangkat tertinggi, maka dibentuklah di sini y kuadrat. Y kuadrat di sini, jadi y kuadrat kita keluarkan ya. Jadi sini adalah 1 ditambah 1/y dx min y kuadrat x per y dy. Setelah ini didapatkan ya, ini dikatakan eksak seharusnya ya, karena di sini sudah punya pangkat y pangkat 2. Ini mohon maaf ya, udah ditulis duluan tadi ada. Jadi pakai dulu yang ada. Nanti ke bawahnya nggak ada tulisannya kok. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Jadi ketika kita udah punya pangkat di depan y kuadrat ini y kuadrat, maka itu sebenarnya sudah eksak. Namun konten yang di dalam sini seharusnya kan labelnya adalah memiliki label x semata, tapi ada label y. Ini yang dikatakan dia tidak eksak. Lalu juga di sini ini dy, tapi label di dalam ini ada x-nya ya. Ini yang dikatakan dia tidak eksak. Jadi makanya dikatakan sini dikatakan eksak seharusnya 1 ditambah 1/y dx hanyalah variabel x yang dimilikinya, cluenya adalah dx. Demikian pula dengan x per y dy seharusnya memuat variabel y yang hanya memuat variabel y semata. Nah, dengan demikian kita katakan tidak eksak, maka persamaan yang di atas ini kita tulis lagi adalah bukan merupakan persamaan eksak. Selanjutnya kita harus mencari faktor integrasi untuk mengubah persamaan diferensial tidak eksak menjadi eksak. Bagaimana langkahnya? Sebenarnya di sini sudah dikatakan ya. Kita cari dulu ya bahwa y kuadrat ditambah 1/y ini kita ubah jadi y kuadrat px, y dx dan y kuadrat q dy. Jadi secara tidak langsung di sini adalah ini. Oke. Lalu di
di sininya itu adalah Q ya. Maka di sini adalah XY saja ya. Nah, oke. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa si ini tuh kan daerah X ya, di sini sudah tahu ya daerah X, tapi mau kita turunkan terhadap Y. Jadi kalau di eksak itu label yang DX, yang tadinya P, ini kan labelnya DX, kita akan turunkan terhadap Y. Jadi sini DP ya. 1 itu kalau turunannya kan 0 ya. 1/Y turunannya ini kita ubah dulu deh ya, Y pangkat min 1 ya. Oh, sorry. Ini kok yang ini ya? Soalnya sama nggak ya? Kok saya jadi... Oh alah. Soalnya bukan yang ini ya. Yang kita bahas bukan ini ya. Sebentar. Kok jadi salah? Oke. Soalnya bukan yang itu ya. Mohon maaf ya. Kita coba ini ya. Contoh 2731 ya. Oke, saya ambil dulu ya data di sini ya. Oke. Oke. Kita tulis lagi ya, mohon maaf ya, salah itu ya. Tapi saya ini dulu ya, saya kasih warna merah dulu ya, karena ini bukan yang dijelaskan. Oke. Lalu yang ini tuh kita ubah ke sini. Kita cari pangkat tertingginya ya di sini. Tentu tidak ada pangkat tertingginya, kita sudah bisa lihat ya, di sini tidak ada yang bisa dikeluarkan lah ya, kita bilang ya. Maka ini sudah dikatakan karena tidak memiliki kesamaan ya, pangkat tertinggi di area ya, dx dan dy, maka persamaan diferensial yang diberikan bukanlah persamaan diferensial eksak. Oke, ini udah kelihatan ya, karena kalau kita keluarkan juga tidak ada yang menjadi kecil di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat daerah ini tuh sebenarnya kan seperti ini ya, Px, Y, Dx, Q ini. Secara nggak langsung, P-nya adalah E pangkat X min sin Y. Nah, ini kan daerah X, kita turunkan terhadap Y. Jadi, semua yang punya label X hanya sendirian, ketika kita turunkan terhadap Y, maka itu hasilnya adalah 0. Makanya di sini E pangkat X kita turunkan terhadap Y, maka jawabannya 0. Sedangkan sin Y turunannya itu adalah cos Y. Jadi, sini hanya label di Y. Jadi, saya tidak lagi menjelaskan satu persatu diturunkan terhadap X, terhadap Y ya. Tapi lebih kepada P itu akan diturunkan terhadap Y. Jadi, berbalik ke arah sini. Sehingga nanti DP-nya ada min cos Y dy. Sedangkan Q adalah cos Y. Maka diturunkan terhadap X. Kalau terhadap X ya 0 dx ya. 0 dx jadi 0. Ini yang apa namanya sudah dapat di sana. Terus di sini
maka yang diperoleh ya ini ya. Oke, ini kita kasih label do, sini juga do. Jadi nih kamu bisa lihat di persamaan 2.17 ya. Kamu bisa lihat dari sini. Mana nih? Yang ini ya. Nah, ini kan kita sudah dapat nih. Jadi dia adalah min cos Y. Terus dan ini kita turunkan key-nya tadi kita dapat terhadap X itu dapatnya adalah 0. Udah ketahuan dong, nggak eksaknya ya di sini. Karena ini tidak eksak, ya jadi ada pendekatan persamaan diferensial yang diberikan tidak eksak, maka dibutuhkan faktor integrasi untuk menuju persamaan diferensial yang eksak. Gimana caranya? Di sini ada rumus di mana ya tadi ya? Saya lihat. Ini dia. Ini dia ya. Jadi caranya itu aduh. Kok di sini sih? Fx Fx sama dengan do Py do X dikurang, jadi ini diubah di ini Q ini X dibagi ya ajay alamak aduh oke. Ini kita bagi dengan Q ya, Q X, Y. Oke, nah ini kan ini udah ada semua nih labelnya ya kan. Yang ini kamu ganti dengan min cos Y, sedangkan ini saya kurung ya biar menjadi penanda ya. Sedangkan yang do X ini kamu sudah ada 0 ya, 0 sini. Nah terus yang Q X Y ini kan ada di sini nih. Nah ini saya ubah deh ya, sama aja ya. Ini ya Q X Y ya, cos Y ya, cos Y. Jadi cos Y. Nah ini kita tulis lagi. Ini jadinya min cos Y dibagi cos Y, jadi jawabannya nyala min 1. Nah ini udah dapat. Nah dengan setelah mendapatkan ini ya, kita tuh cari integrasinya ya. Jadi diketahui bahwa
DOH X dibagi DX itu sama dengan Fx. Nah, jadi kita akan memakai sana ya. Berarti kan kita nyari dijelaskan lagi di sini di 215 yang dapat diintegralkan dengan hasil integrasinya adalah fungsi dari apa nih, Hx ya. Hx sama dengan E pangkat E pangkat di sini integral dari si efek tersebut. Nah, jadi kamu tinggal pakai. Sini kan dia min 1 ya. Min 1. Jadi ini deket tamat ya, bentar ya. Oke, di sini jadinya min dx saja. Nah, kan awalnya tidak ada tuh. Oke, ketika min dx diintegralkan itu sebenarnya sama dengan min x itu sendiri. Nah, inilah faktor integrasinya ceritanya ya. Nah, setelah dapat faktor integrasinya, faktor integrasi tersebut dikalikan dengan persamaan diferensial yang diberikan atau dekat sini soal yang diberikan, soal di awal ya. Oke, jadi kita punya soal di atas yang ini. Nih, itu kita kalikan dikali dengan ini E pangkat min X. Oke, maka samaan ini tuh sini jadinya. Oke. Terus yang ini juga saya kurangin lah ya. Maka yang sebelah sini dia selesaikan dikali ya. Kurang sin Y ditambah cos Y dy. Sedangkan yang di ini aduh. dx ditambah cos Y dy.
sama dengan 0. Ya kan pangkat min X kali 0 ini 0 ya. Oke, selesai ini kita selesaikan di sini. Ini kan pangkatnya bilangan utamanya kan E ya. Jadi ini tinggal ditambahkan saja. Karena kan ini satu ruas ya. Oke, yang lain tidak ada masalah. Maka yang di depan ini kan dia E pangkat 0 ya. 0 E pangkat ini. Oke. Setelah itu E pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Seperti ini. Jadi sudah dapat nih ya. Dapat persamaan baru. Persamaan persamaan semula yang ini ya menjadi ini. Oke. Lakukan pemeriksaan dengan persamaan diferensial yang baru. Nah, persamaan ini kita cek sama kayak tadi. Kita cek. Nah, dia. Kita cek yang sini, maka sini adalah daerah PXY. Yang daerah sini adalah QXY DY sama dengan 0. Tuh, udah dapat ya. Sekarang kita akan menurunkannya. Kita ambil dulu tabel yang di sini. Ya. P-nya berarti 1 min ya. Ini yang daerah sini yang semulanya punya X itu akan kita turunkan terhadap Y. Oke, 1 kita turunkan ya 0 dikurang. Nah, yang bisa kita turunkan adalah yang memiliki label Y. Maka yang E pangkat min X itu diam. Ya. Jadi atau seperti ini deh ya. 0 dikurang 0 dikurang lah ya. Ini kan E pangkat min X itu kan sebenarnya 0 dikalikan sin Y. Kan yang UV ya. U aksen V min V aksen U. Terus di sini terus sin Y turnannya berarti cos Y. Nah, dengan demikian ini dapat, maka ini kan 0 ya jadinya. 0 jadinya negatif ya. Negatif ini. Ini D. Sekarang yang Q adalah ini. Maka DQ-nya, ini kan turunan terhadap X ya. E pangkat min X itu sebenarnya begini caranya. Jadi, seperti yang sudah-sudah, saya misalkan di sini, ini adalah A,
Ini di awal kuliah udah saya kasih tahu cara mengintegralkannya ya. Cara menurunkannya. A adalah ini ya. Terus saya ganti ini karena kita kan hanya punya konsep satu ya, tidak pakai yang lain. Ini B. Nah, ketika ini kita turunkan, udah tahu kalau E pangkat apapun dengan satu label itu turunannya ya dirinya sendiri. Jadi DB. Nah, terus di sini B sama dengan min X. Maka DB sama dengan min DX. Maka yang sebelah sini kita tinggal ganti. Jadi B-nya adalah min X, DB-nya adalah min DX. Ini kita kurungkan ya, biar tidak salah pengertian. Kurang itu adalah kurang atau pengalih. Nah, setelah ini kita dapat jadinya min DX saja. Ya, itu. Nah, ketika kita balik lagi ke sini, ya, kan yang mau diturunkan terhadap X, maka yang E pangkat X saja yang bisa kita turunkan. Jadi ini kalau kita turunkan hasilnya adalah ini sendiri. Aduh. Ya, ini saja. DX. Ya, karena kalau kita turunkan Y terhadap X kan itu 0, ya. Jadi jawabannya langsung ini. Yang model apa sih? Ntar ya, dipanjangin aja ya. Kalau cos Y kita turunin terhadap Y ya 0. Seperti ini. Hanya bedanya nanti di labelnya saja. Kelihatan ya, sama ya. Maka kita ambil dulu ya yang di atas ya buat ininya. Jadi ini adalah ini sendiri. Nah, ini sudah eksak nih, mah. Maka nah, kalau udah eksak ya kamu tinggal pakai penyelesaian yang kemarin. Yang ini boleh ya. Pergunakan metode 1 untuk penyelesaian persamaan diferensial eksak. Saya ambil persamaan di atas ya, biar nggak terlalu banyak mengcopy.
Nah, ini dia. Oke, ini copy. Kita turunkan ke bawah. Ini ya, saya pakai yang cara pertama. Tinggal saya ganti, sini kan PXY. PXY itu ini. Terus key. Key-nya yang ini. Ini saya kasih label dulu DX ya, biar nggak ketuker. Itu juga ya ini ya. Alamak. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu daerah sini. X0-nya adalah 0 ya. Berarti apa namanya? Kita ganti di sininya. E pangkat 0 ya. Ada gitu min 0, min X ya. Kita lihat dulu ya di sini ya. Sudah selesai ini, kita masih lanjut. Ini kan jadinya jadi 0 saja ya, tidak ada kan 0 itu dalam keadaan negatif. Sudah selesai itu, masih kita copy lagi. Maka E pangkat 0 itu adalah 1. Ya, 1 dikali ya. Oke, sudah itu. Kita selesaikan di sini, jadinya sini hanya cos Y saja. Oke, setelah selesai, maka ini harus kita integralkan. Nah, kalau 1 diintegralkan, ini kita pisah ya. Jadinya sini hanyalah dx saja. Terus ini ditambah. Integral 0 sini adalah, ini jadi negatif ya. Karena kan ada label ini. Jadi ini. Karena ini terhadap X, maka yang label Y-nya itu jadi pemanis saja. Apa namanya? Jadi variabel, jadi apa sih? Konstanta, sorry ya. Seperti ini. Terus yang ini tambah. Ditambah integral ini cos Y saja nih ya. Jadi tidak perlu lagi dikurungkan. Oke, sudah selesai ini, kita baru bisa mengintegralkan. Integral dx ya, x. Bentar ya, kita ambil atas untuk ngambil garis batas bawahnya ya. Nah, ini dia. Nah, contoh yang kayak gini nih. Kita turun lagi ke bawah. Yang ini ya, saya ganti semua ya. Nah, ini X. Integral dari dx adalah X. X0 sama dengan 0, X-nya ini. Terus yang sebelah sini jadinya negatif. Sin Y. Nah, integral yang ini, ya, ceritanya sama dengan yang tadi. Yang sebelah sini. Kita ambil
yang hanya daerah sini saja. Oke. Ini saya tinggal ganti E pangkat min X ya. Ini adalah DX. Berarti ini adalah DA. Oh, gini. Salah. Konsep untuk ini ada konsepnya adalah jadi kalau kita punya E pangkat min X, E pangkat min B, ya, terus kita turunkan, maka jawabannya adalah sama dengan ini sendiri. Jadi kalau misalkan ini kan turunan ya, turunan DA, E pangkat B, DB, maka integralnya nanti adalah EB ya. Jadi kalau daerah sini, mana ya, daerah EB, DB ini kita integralkan, maka hasilnya adalah EB itu sendiri. Nah, sekarang di atas adalah kita punya apa namanya, E pangkat min X, E pangkat min X dx ya di sini ya. Dia punya E pangkat min X dx seperti ini. Maka ketika kita mau mengintegralkan dia, ya kita tinggal buat saja sini. Ini jadinya adalah kita buat di sini C sama dengan min X. Karena saya ingin membiaskan. Ini sama sebenarnya ya. Cuman lebih dijelaskan lagi. Nanti di sini jadi sini DC sama dengan min DX itu sendiri. Jadi kalau di sini secara nggak langsung min DC itu adalah DX. Gitu ya. Jadi ini kita ubah jadi huruf C. DX-nya saya ganti dengan DC. DC yang kategorinya negatif. Negatif DC. Nah, ketika kita mau mengintegralkan ini, ya gampang. Ini tinggal kita alamak. Jadi di sini integral dA sama dengan min ya. Integral ini. C DC ya.
Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan konsepnya, ya, di atas nih, ketika kita ini integralnya dia sendiri. Jadi nanti akan kembali ke awal lagi. Sama dengan ya min E pangkat C. Nah, tinggal kita kembalikan lagi ke huruf awal. Min X. Oke. Nah, balik lagi yang ke sini. Ini ya. Maka penjelasannya yang ini. Fx dx kan integralnya jadi x. Terus yang sin dia kan diam ya. Integral dari sini adalah ini. Nah, cuma sebentar. Oke, terus labelnya berapa nih? Sama ya labelnya dengan ini ya. Aduh, bentar ya. Aduh. Oke, sudah. Belum ya. Saya copy. Saya ganti dengan ini. Ganti lagi. Ini kita delete. Ini kurang. Tambah. Cos Y terhadap D ya. Sin turunannya cos. Cos integralnya berarti sin. Sin Y. Nah, udah dapat ini. Baru kita ganti. Ini tinggal X kurangin 0. X kurangin 0. Terus ini kan yang ada label X ya. X ini tetap. Ntar saya rapikan dulu. Ini min ketemu min, jadi sini plus ya. Plus. Sininya nggak ada. Terus ini kan kurang ya jadinya. Kurang E pangkat 0. E pangkat min 0, sorry. Min 0. Ditambah sin Y-nya. Tambah. Nah, seperti yang saya ingatkan, sin itu tidak ada sin, adanya sin variabel sin A, sin B gitu ya. Sin Y dikurang sin 0. Sama dengan C. Oh, sini kurang ya. Sama dengan C. C ini jadinya X saja. Ini X pangkat 0 jadinya. Terus seperti ini. Sin 0. 0 ya. Oke. Lanjut. Jadi E pangkat 0 itu 1. Ini kenapa ada ininya lagi ya? Seharusnya tidak ada lagi ya.
Oke. Jadi sin Y saja. Nah, yang ini kita rapikan ya. Kita rapikan atau begini saja ntar. Oh, ada sin Y-nya ya. Bisa kita rapikan sin Y ini jadinya +1 ya. Seperti ini. Ada -1 sama +1 bisa diselesaikan. Jadinya sini 0. Oke, ini masih bisa diselesaikan lagi. Jadi ini taruh di depan karena variabelnya harus urut habis X ya Y. Oke, ini kita delete. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan diferensial. Balik dulu ke atas, soalnya apa? Yang ini. Memiliki, memiliki faktor integrasi. Faktor integrasinya tadi ini ya. Oh, ini sorry. Sehingga persamaan yang diberikan menjadi ini yang jadi persamaan divarian eksak. Kemudian hasil penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, ini dia ya. Untuk yang persamaan awal kita cek dia itu tidak eksak. Setelah nggak eksak itu kamu cari dulu faktor integrasinya dan dipangkatkan dari bentuk E pangkat sekian. Nah, dari faktor integrasi tersebut yang ini kamu kalikan terhadap persamaan diferensial awal. Dapatlah persamaan diferensial yang baru. Dan ini setelah dibuktikan dia itu eksak dan diselesaikan sehingga hasilnya adalah ini. Oke, itu aja penjelasan dari saya hari ini ya. Nanti lanjut lagi ya, semoga beruntung di ujian selanjutnya. Tolong latihan-latihan yang saya berikan di buku Dharma Wijoyo, buku Pinem dan kawan-kawan yang kaitannya tentang pemisahan variabel, homogen, eksak dan non-eksak dikerjakan secara angkatan. Nanti akan saya buatkan Google Classroom-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Lisiu. Terima kasih.